Di sebuah kota kecil yang tenang di lereng gunung, tinggal seorang pria tua bernama Pak Beni. Ia pensiunan guru sejarah yang menghabiskan hari-harinya di rumah kayu sederhana, penuh buku dan barang-barang antik. Tapi yang paling ia sayangi adalah sebuah kamera tua merek Leica yang disimpan dalam kotak kaca di ruang tamunya. Kamera itu sudah bersamanya selama lebih dari 50 tahun. Warnanya pudar, bodinya penuh goresan, tapi lensa bulatnya tetap bening seperti mata yang tak pernah lelah menatap dunia. Bagi orang lain, kamera itu hanya benda tua. Tapi bagi Pak Beni, kamera itu adalah mesin waktu. Semua dimulai pada tahun 70-an, saat ia masih muda dan berkelana ke berbagai pelosok negeri sebagai fotografer lepas untuk surat kabar lokal. Ia merekam peristiwa-peristiwa penting, banjir besar di Kalimantan, upacara adat di Sulawesi, dan perang saudara kecil di sebuah desa terpencil. Tapi ada satu foto yang paling ia ingat. Foto seorang gadis kecil bergaun merah di tengah reruntuhan rumahnya yang terbakar. Ia tak pernah tahu nama gadis itu, tapi tatapan matanya terekam jelas di film kamera. Penuh luka, tapi juga kuat. Sejak hari itu, Pak Wira berjanji tak hanya menjadi fotografer, tapi juga saksi bagi mereka yang tak bersuara. Bertahun-tahun berlalu, kamera itu menemaninya dalam suka dan duka. Hingga akhirnya usia dan waktu memaksanya pensiun. Ia menyimpan kamera itu, berhenti memotret, tapi tak pernah benar-benar melupakan masa lalunya yang penuh dengan lika dan liku. Suatu hari, seorang remaja bernama Dito, cucu tetangganya, datang berkunjung. Ia tertarik dengan kamera tua itu. Dito suka fotografi, tapi hanya mengenal kamera digital. Pak Beni melihat semangat yang dulu pernah ia miliki di mata anak muda itu. Maka ia memutuskan untuk meminjamkan kameranya. Dengan satu syarat, setiap foto yang difoto oleh Dito harus memiliki cerita. Dito mulai memotret kota kecil mereka, pasar tradisional, tukang becak, anak-anak bermain di sungai, wajah-wajah penuh cerita. Ia mencetak fotonya dan menuliskan kisah di baliknya. Setiap minggu ia datang membawa hasilnya untuk ditunjukkan kepada Pak Beni. Suatu hari Dito kembali membawa sesuatu yang membuat Pak Beni terdiam. Sebuah foto hitam putih, wajah perempuan tua dengan gaun merah lusuh, berdiri di depan rumah tua yang terbakar sebagian. Di tangannya ada potret lama seorang gadis kecil dengan gaun merah. Di belakang foto tersebut tertulis, "Aku masih ingat pria tua yang memotretnya." Air mata Pak Beni mengalir pelan. Dunia ternyata memang berputar. Lensa waktu itu sekali lagi menghubungkan masa lalu dengan masa sekarang. Sejak hari itu, Pak Beni dan Dito menjadi sahabat dalam diam. Satu membawa kenangan, yang lain membawa harapan. Dan kamera itu ia terus merekam bukan hanya gambar, tapi jiwa manusia.
Teknologi boleh berubah, tapi nilai kemanusiaan tak lekang oleh waktu. Pesan moral yang bisa disampaikan pada cerita ini adalah setiap kenangan memiliki nilai, dan dengan mewariskan pengalaman serta alat sederhana seperti kamera tua, kita bisa menginspirasi generasi baru untuk melihat dunia dengan mata yang lebih peka dan hati yang lebih peduli. Masa lalu bukan untuk dilupakan, melainkan untuk dijadikan pembelajaran dan jembatan menuju masa depan. Kenangan adalah warisan berharga. Bagikan agar tak hilang di telan waktu. Sampai jumpa pada cerita-cerita berikutnya.